Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid kita ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan wirid pengajian. Kemudian salawat dan salam juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid kita ini dalam rangka talabul ilmi, majelis zikir, yaitu wirid pengajian yang insyaallah akan kita lakukan sekali sebulan, setiap hari Selasa ketiga insyaallah. Dan ini merupakan pertemuan pertama bagi kita. Insyaallah dalam kajian kita akan merujuk kepada kitab Tawdihul Ahkam, kitab syarah dari hadis-hadis Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab zikir. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, yaitu bab zikir. Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam, beliau pernah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab ini, tidak ada ibadah yang dilakukan dengan zikir, yang dilakukan dengan lisan, yang lebih afdol, yang lebih utama setelah membaca Al-Quran dibandingkan zikir. Jadi tidak ada ibadah yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Al-Quran yang lebih afdol atau yang lebih utama dibanding zikir. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dan perkataan beliau ini kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memang menunjukkan demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala dzikrullahi akbar." Benar-benar sungguh-sungguh berzikir kepada Allah itu akbar, besar, ibadah yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala
Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Allah berfirman, "Ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat syafatahu bi." Kata Allah, "Ana ma'a abdi," aku senantiasa bersama hambaku, ma dzakaroni, selama hamba itu zakaroni, berzikir kepadaku, ingat kepadaku, wa taharrakat syafatahu bi, dan selama bergerak lidahnya berzikir kepadaku. Dan insya Allah nanti akan kita temui hadis-hadis yang lebih banyak lagi tentang hal ini. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menjelaskan kedudukan ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manzilahnya atau kedudukannya adalah sebagai manzilah zikir, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu kedudukan suatu kaum berzikir adalah ibadah hati, ibadah qalbu, dan ibadah lisan. Dan berzikir itu tidak dibatasi waktunya, ghairu muakkatah, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak dibatasi waktunya, kapan saja, ya, kecuali tentu di tempat-tempat yang terlarang, di WC umpamanya. Tapi ada ulama mengatakan kalau zikirnya itu hanya dalam hati, maka itu boleh dilakukan. Tapi dengan lisan jangan dilakukan di tempat-tempat yang kotor seperti WC dan lainnya. Kemudian zikir itu merupakan penerang hati, cahaya bagi hati. Cahaya bagi hati. Bahkan ada yang ulama mengatakan zikir itu adalah bagaikan roh pada badan, ya, bagaikan roh pada badan. Bagi hati, zikir itu bagaikan roh pada badan. Badan yang tidak ada rohnya maka dia mati. Maka hati yang tidak ada zikirnya maka dia juga mati. Ya, demikian Bapak Ibu. Kemudian Syekh Al-Bassam membagi zikir menjadi 3 macam. Yang pertama, dan ini adalah zikir yang tertinggi kata beliau, yaitu zikir yang selaras antara lisan dengan kalbu, dengan hati. Artinya ketika lisannya berzikir kepada Allah SWT, ketika lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hati kita juga mengikuti, atau hati kita atau kalbu kita juga hadir ketika itu, khusyuk ketika itu. Inilah zikir yang tertinggi kata Syekh Al-Bassam. Kemudian yang kedua, zikir hati saja. Zikir hati saja. Hati saja yang ingat, tapi lisan tidak mengucapkan. Maka ini adalah di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi lisan berzikir, hati juga berzikir. Yang kedua hanya hati saja. Kemudian yang ketiga, di bawah itu lagi, yaitu zikir yang hanya dilakukan oleh lisan saja, hati lalai, ya, hati tidak hadir ketika itu. Maka ini adalah
taraf yang paling rendah. Bisakah berzikir itu hanya hati saja, hanya lisan saja? Bisa, ya, bisa. Betapa banyaknya orang yang dalam solat, bacaan solat itu zikir, iya kan Pak? Akan tetapi ketika solatnya dia pikirannya kemana-mana, ya, sehingga kadang-kadang tidak sadar apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Itu dalam solat. Apalagi kalau dalam zikir di luar solat. Jadi bisa saja atau sangat mungkin sekali ketika seseorang berzikir, lidahnya mengucapkan, akan tetapi hati lalai, ya, hati tidak hadir. Ini zikir yang paling rendah dibanding dua yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Bassam mengatakan ketiga macam zikir itu tadi, ya, ketiga macam zikir itu tadi itu mencakup tiga macam pula, ya, mencakup tiga macam pula. Yang pertama, zikir yang berupa sana atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang berupa sanjungan, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa umpamanya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, ringan. Zikir yang ringan berupa sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa, zikir, kalimat zikir yang di situ bermakna doa. Di antaranya adalah zikir yang berupa doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu termasuk doa. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya doa di akhir salat kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya, agar jangan tinggalkan di setiap penghujung solatmu, agar engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa sekaligus zikir. Jadi zikir itu ada yang berupa sanjungan, kemudian juga ada yang berupa doa. Kemudian yang ketiga, ada zikir itu berupa bacaan-bacaan yang berarti penjagaan untuk yang membacanya. Penjagaan untuk yang membacanya, artinya dengan membaca zikir-zikir itu maka dia akan dijaga. Apa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengajarkan kepada umatnya agar ketika keluar dari rumah membaca zikir. Apa zikir yang kita baca ketika keluar rumah? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka di dalam hadis itu dikatakan kufita wa wukita wa hudita. Ketika seorang membacakan itu, engkau telah dicukupkan, engkau telah dijaga, dan engkau telah diberi hidayah dengan zikir tadi. Maka ini termasuk salah satu zikir penjagaan, ya, menjaga orang yang mengucapkannya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam bab zikir ini, pada bagian yang pertama, Syekh Al-Bassam memasukkan 4 hadis terkait tentang manfaat zikir ini. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ini hadis yang kita bacakan di awal tadi. Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan secara muallaq oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bersama hamba saya selagi dia berzikir kepada saya, mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak, selama bergerak dengannya, dengan zikir itu, lidahnya, ya, selama lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ada yang lebih sahih yang semakna dengan ini. Ada hadis yang sahih yang semakna dengan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ini masih hadis qudsi tapi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku terhadapku. Artinya apa? Allah itu sebagaimana yang disangka oleh hambanya. Kalau hamba menyangka baiknya, begitulah, ya. Kalau hamba itu menyangka Allah akan memudahkan rezekinya, ya begitulah. Kalau hamba yang berdosa menyangka Allah itu Maha Pengampun, ya begitulah, Allah akan ampuni. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya, bersama hamba itu, idza dzakarani, kalau dia berzikir kepadaku, kalau dia ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, kalau dia berzikir kepadaku, ingat kepadaku dalam kesendiriannya, maka aku juga akan mengingatnya dalam sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in, dan kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku, fi mala'in, pada sekelompok orang, ya, pada orang ramai, di tengah keramaian, di tengah kebanyakan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya pada sekelompok makhluk yang lebih baik dari mereka. Maksudnya, ketika seseorang berzikir di tengah keramaian, di pasar umpamanya, atau tempat-tempat yang ramai, di majelis, maka Allah akan menyebutnya di tengah-tengah makhluknya di langit, di tengah-tengah malaikat. Ini hadis yang semakna dengan hadis yang disebutkan pertama di dalam kitab Bulughul Maram pada bab az-zikr. Nanti kita akan jelaskan maksud dari kebersamaan Allah di dalam hadis ini. Kemudian hadis yang kedua,
Hadis dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Nah, ini satu hadis ini saja sudah akan mendorong semangatnya orang mendapat hidayah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang anak Adam pun yang melakukan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah dibanding zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang paling menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala dibanding berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Zikir akan bisa menyelamatkan seseorang dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Kita bacakan dulu 4 hadisnya, setelah itu baru nanti kita lanjutkan penjelasannya. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan yazkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasul, tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majelis di mana di majelis itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, kemudian mereka akan diselimuti oleh rahmat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang keempat. Hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat-tempat duduk atau di suatu majelis di mana di dalam majelis itu mereka tidak berzikir kepada Allah dan mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan nanti pada hari kiamat akan terjadi penyesalan pada diri mereka. Jadi ketika kita duduk di suatu majelis di mana di majelis itu tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada dibacakan salawat di dalamnya, maka kehadiran kita di majelis itu nanti akan mendatangkan penyesalan, kerugian kepada kita di hari kiamat. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, 4 hadis. Kemudian sekarang kita masuk ke penjelasan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang tadi kita bacakan terkait tentang zikir ini. Pada hadis yang pertama, ya, keempatnya menjelaskan tentang fadilah zikir, ya, keutamaan berzikir. Kemudian pada hadis yang pertama, di mana tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ana ma'a abdi." Aku bersama hambaku, ma zakaroni wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku selagi dia mengingatku, selagi dia berzikir kepadaku dan bergerak dengannya kedua bibirnya. Ya. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ana ma'a abdi." Aku bersama hambaku. Nah,
Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah maksudnya di sini sebagaimana yang dipahami oleh kelompok atau aliran sufi, al-hulul, ya. Al-hulul artinya menurut orang-orang sufi yang sesat itu, yang berpaham hulul itu, Allah bersama dirinya, artinya Allah bertempat pada tubuh mereka. Allah menyatu dengan tubuh mereka. Ini menurut kelompok sufi yang telah difatwakan, telah dinyatakan oleh para ulama adalah kelompok sesat. Lalu apa maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi? Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Yang pertama, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum terhadap seluruh makhluknya, baik dia orang mukmin maupun orang fasik, orang munafik, bahkan orang kafir sekalipun. Ya, Allah bersama seluruh makhluknya. Apa maksudnya? Kebersamaan di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka dengan ilmunya. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apapun yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Allah selalu tahu, ya, dimanapun disembunyikan Allah selalu tahu. Kemudian Allah mendengar mereka, apapun yang terucap oleh hamba tersebut Allah selalu mendengar mereka. Bahkan belum terucap oleh lisan, baru tergores di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya. Kemudian Allah melihat mereka. Allah melihat mereka. Ya, dimanapun mereka bersembunyi, Allah melihat mereka. Pengertian ma'iyatullah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum terhadap hamba ini sebagaimana bisa kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, ya, di dalam tafsir At-Tabari ketika beliau menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran, akhir ayat yang berbunyi wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau tidak salah itu dalam surah Al-Hasyr ayat 4. Nah. Kata beliau, wa huwa ma'akum aynama kuntum yaqulu wa huwa syahidun lakum ayuhan nas. Nah, ini kata Imam Tabari dalam tafsirnya, firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah berkata, kata Imam Tabari, wa huwa syahidun lakum ayuhan nas, dia menyaksikan kalian wahai manusia. Ya. Aynama kuntum ya'lamukum, dimanapun kalian berada dia tahu kalian, ilmunya meliputi kalian. Wa ya'lamu a'malakum, dia mengetahui amalan kalian. Wa mutaqallabakum, apapun aktivitas kalian dia mengetahui. Ya. Wa huwa ala arsihi fauqa samawati, sementara dia ala arsihi fauqa samawati. Ini kata Imam At-Tabari. Sementara Allah berada di atas arasnya, di atas langit. Jadi ini maksud kebersamaan Allah, ya, dalam terhadap seluruh para hambanya. Jadi salah sekali tadi orang-orang sufi yang mengatakan Allah bersama hamba
Allah menyatu dengan hambanya. Kemudian kebersamaan yang kedua, Allah terhadap hambanya adalah kebersamaan yang khusus kepada atau terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya, di antaranya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa maksudnya kebersamaan Allah SWT di sini? Kebersamaan Allah SWT di sini atau kebersamaan khusus ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba ini. Allah akan menolong mereka, membantu mereka, kemudian Allah akan menyelamatkan mereka, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kebersamaan Allah terhadap makhluk. Ya, Allah tidak bertempat pada makhluknya. Ya, Allah tidak bertempat pada makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah ba'in an khalqihi. Allah terpisah dari makhluk. Ya, Allah tinggi di atas aras, terpisah dari makhluk. Jangan dikatakan ketika umpamanya kita mengatakan Allah di atas arasnya, lalu ada orang mengatakan kalau begitu besar aras pada Allah. Ini cacat akalnya kalau orang mengatakan demikian. Kenapa? Karena Allah terpisah dari makhluknya. Jangan dikatakan Allah bertengger pada makhluk. Salah, ya. Bukan seperti itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tinggi di atas aras maksudnya Allah tidak bertengger pada aras, tidak, tapi alin ala wartafa'a, begitu kata para ulama. Tinggi, ya, tinggi, tidak bertempat pada makhluknya, tidak menempel pada makhluknya. Dia tinggi, tinggi pada zatnya, tinggi pada sifatnya. Itu maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua menyatakan bahwa zikir merupakan amalan yang paling menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan zikir paling menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang dia ucapkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, nanti akan ada bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila dibaca oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man qala, ini perlu kita hafalkan ini Bapak Ibu, singkat dan ini sudah terbiasa di lisan kita. Man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Singkatnya, pendek, subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari.
huttat anhu khotoyahu, maka akan dihapuskan darinya khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Artinya tidak terhingga, ya, tidak bisa dihitung. Kalau hamba tadi mengucapkannya 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau senantiasa kita berzikir seperti itu, meskipun setiap hari kita terjatuh ke dalam dosa, akan tetapi dosa kita itu kemudian terhapus dengan zikir-zikir yang tadi kita ucapkan. Maka tentunya, dan kita berharap akan terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga juga menjelaskan tentang fadilah, keutamaan, keuntungan, manfaat yang akan didapat, yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri majelis zikir. Majelis zikir yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi di sini adalah majelis yang di situ dibaca zikir. Nah, di antara zikir adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Maka termasuk majelis-majelis pengajian seperti ceramah-ceramah yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, maka itu adalah majelis zikir. Siapa yang hadir di situ, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang ketiga tadi, maka malaikat akan mengelilingi, ya, akan mengelilingi majelis zikir tadi. Di dalam hadis yang lain dikatakan malaikat berkeliling atau mengelilingi majelis zikir tadi untuk nanti melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang yang hadir di majelis zikir itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari malaikat. Kan begitu, ya? Allah lebih tahu dari malaikat. Tapi begitulah, karena tugasnya malaikat tadi, memang ada malaikat yang tugasnya seperti itu, menghadiri, mengelilingi majelis zikir, kemudian dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang hadir di situ. Siapa-siapa yang hadir di majelis itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu, ya, seandainya saja, ya, kita hadir di suatu pertemuan, lalu dalam pertemuan itu ada seseorang yang disuruh oleh pejabat negara, umpamanya gubernur, gubernur Sumatera Barat. Dia utus seorang pegawainya, tolong kamu hadir di majelis zikir itu, kemudian kamu catat siapa-siapa yang hadir di situ, laporkan kepada saya. Ya. Nah, tentunya bawahan-bawahan dari gubernur tadi, orang-orang yang mengharapkan sesuatu dari gubernur tadi akan senang, iya enggak? Terutama pegawainya. Nah, kalau ini atasan menyuruh, ya, dinilai oleh atasan hadir di situ, maka bawahan tadi akan bersemangat untuk hadir. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat untuk mencatat orang-orang yang hadir di majelis zikir, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut orang-orang yang hadir di situ di kalangan malaikat di langit. Ya. Gubernur saja menyebut-nyebut kita, sanang hati kita, sanang hati awak, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kemudian nanti, ya, Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di majelis pengajian itu mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa menyerap apa yang disampaikan, atau tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh penceramahnya atau mubaliknya.
Ya, akan tetapi di situ karena di situ adalah majelis zikir, namun bapak dan ibu tetap akan dapatkan pahala, akan tetap dicatat oleh malaikat, akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bapak dan ibu hadir di situ. Ya, kalau tentunya ikhlas, ya. Karena ibadah itu salah satu syaratnya adalah ikhlas. Kemudian pada hadis yang keempat, merupakan peringatan, ya, peringatan bagi kita agar jangan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada pada suatu perkumpulan di mana saja, duduk di lapau rami-rami, atau mungkin di tempat orang barale, ya, rami-rami, atau mungkin itu di sawah beristirahat, ya, selesai karajo istirahat, duduk mau taota, dan di situ yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang mubah saja. Indah ado di situ ghibah, indah ado di situ sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, musik-musik umpamanya, indah ado, tapi hanya membicarakan yang mubah-mubah saja, ya, mau taota yang elok-elok saja, itu maksudnya. Tapi tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada menyebut Allah SWT, tidak ada salawat di dalamnya. Maka keadaan atau kehadiran kita di majelis itu, kata Rasulullah SAW, akan mendatangkan penyesalan kepada kita nanti di hari kiamat. Nah, itu Bapak Ibu, ya, duduk awak bersama, tapi di situ tidak ada zikir, tidak ada salawat, nanti kata Rasul menyesal di hari kiamat. Kenapa menyesal? Karena tidak berzikir, tidak bersalawat. Itu kalau majelisnya majelis yang di situ hanya dikatakan yang mubah, yang mulia-mulia saja, ya, tidak ada yang haram dah. Apalagi kalau di majelis itu ada yang haram, ya, oh sianu tu muriko petang, sianu tu muriko, ya, ghibah, menyebarkan aib orang lain. Apa kira-kira yang akan terjadi nanti pada kita di hari kiamat? Sedangkan yang mubah saja, yang boleh-boleh saja kita bicarakan dalam majelis itu, nanti akan mendatangkan penyesalan pada kita pada hari kiamat karena tidak ada zikir dalamnya. Ya, ini kita hadir di majelis yang di situ dibicarakan aib-aib orang, ya, atau mungkin di situ ada hal-hal yang Allah haramkan, mungkin minum-minuman keras, ya, atau mungkin musik-musik, gitu ya, membuat orang lupa dari Allah SWT. Apa kira-kira nanti yang akan terjadi pada kita di hari kiamat karena kehadiran kita di majelis itu? Nah, ini hadis yang keempat ini merupakan peringatan kepada kita agar ketika kita menghadiri suatu majelis, kalau di situ yang dibicarakan hanya hal-hal yang mubah-mubah saja, tidak ada dosa di dalamnya, maka jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul. Walaupun umpamanya orang yang hadir yang lain itu tidak berzikir dia, maka kita harus berzikir. Ya, kita harus berzikir. Orang tidak mau berzikir dia, itu terserah, nanti urusan dia. Ya, di hari kiamat itu nanti. Sementara kita yang sudah tahu harus berzikir. Kemudian kalau kita tahu di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis ini kita harus meninggalkan majelis itu. Ya, kita harus meninggalkan tempat duduk di situ. Kalau sudah mulai membicarakan asyanu modeko, menghindar, ya, menghindar. Takut kita tidak tahu kita apa nanti yang akan terjadi pada kita di hari kiamat dengan kehadiran kita di majelis yang mengandung hal-hal yang haram tersebut.
Dan kalau kita mampu untuk mencegahnya, ya, maka laksanakanlah, karena itu adalah bagian dari nahi mungkar. Kita cegah, kita larang orang tadi, itu anak sabui tadi itu. Ya. Nah, ceritakan. Nabi mengatakan yang mubah saja kita kecian gini gua ndak ada zikir, menyesal nanti di hari kiamat. Apalagi kalau ghibah. Kalau tidak mampu kita tinggalkan, ya, berangkat dari majelis itu, tinggalkan majelis tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Mungkin sebelum kita tutup ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu tanyakan. Silakan kalau ada. Iya Pak, silakan Pak. Kalau hadis muttafaq alaih itu apa artinya Pak? Ya, hadis yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya disepakati kesahihannya dan lafaznya oleh dua ulama hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu maksudnya Pak. Kan ada hadis itu yang sahih, hanya dalam Sahih Bukhari saja, maka dikatakan itu hadis sahih, ya, Sahih Bukhari. Kemudian ada di dalam Sahih Bukhari, ada pula dalam Sahih Muslim, ya. Kemudian lafaznya mereka sama. Di dalam Sahih Bukhari itu loh bunyi hadisnya, dalam Sahih Muslim itu loh bunyi hadisnya. Itu dikatakan muttafaq alaih. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan berikutnya kalau Allah izin. Kemudian mari kita tutup majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.